Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Para hadirin ikhwatu iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian Ba'da Zuhur BKM Darul Ihsan ya, Masjid Darul Ihsan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia terhadap akal pikiran. Ya, dan akal pikiran ini akan ditanya nanti di akhirat dipakai apa saja. Dan mudah-mudahan saya berdoa kita semua ya, Bapak dan Ibu sekalian, termasuk orang-orang yang mensyukuri akal pikiran ketika di dunia, insyaallah, amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, materi kita adalah tentang interaksi ya, interaksi seorang muslim terhadap Al-Quran. Ini di slide judulnya para pewaris Al-Quran gitu ya. Nah ini ya tafsir surah Fatir ayat 32 ya, menjelaskan tentang kemuliaan menuntut ilmu untuk memahami Al-Quran. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kenapa materi ini menjadi penting ya? Karena untuk meluruskan ya, ini adalah sebagai bentuk nasihah begitu. Nasihah pernah dijelaskan ya. Nah, an-nasihatu, nasihah itu adalah upaya untuk membetulkan ya, kemudian menjaga ya, membela ya, sesuatu yang supaya kembali kepada kedudukannya yang mulia. Jadi Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis pernah menjelaskan ad-dinu an-nasihah. Agama Islam ini adalah nasihah. Artinya Islam itu upaya untuk menjaga, memperbaiki ya, melindungi sesuatu supaya tetap pada kemuliaannya. Ketika ditanya, liman ya Rasulullah, bagi siapa nasihah itu wahai Rasulullah? Nabi menyebutkan 5 pihak ya yang harus dijaga, dibetulkan ya, dipelihara, dilindungi supaya kemuliaannya tidak runtuh ya, tidak jatuh begitu. Kata Nabi, lillah, yang pertama untuk zat Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang berani menghina Allah ya, merendahkan zat Allah, maka seorang muslim tidak boleh diam, harus melakukan nasihat, pembelaan, penjagaan, perlindungan supaya Allah ya kembali pada kemuliaannya. Lalu Nabi juga menyebutkan wali rasulihi, dan kepada rasulnya ya, kepada pribadi Nabi Muhammad SAW. Dan disebutkan juga wali kitabihi, dan kepada kitab sucinya, kepada kitab suci Al-Quran. Kemudian wali a'immatil muslimin, dan kepada pemimpin-pemimpin umat Islam termasuk para ulama ya. Jadi baik itu golongan ulama ataupun golongan malik ya, ataupun rois begitu, pemimpin kenegaraan. Wali amatihim, dan juga bagi umat Islam secara keseluruhan. Nah, maka materi ini adalah bentuk nasihah untuk Al-Quran begitu ya. Nah, bentuk nasihah untuk Al-Quran. Bagaimana kita ingin melindungi, menjaga ya, membela, meluruskan begitu Al-Quran supaya kembali pada kemuliaannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya para ahli ya, pengkaji perbandingan agama, apakah itu para ahli pengkaji manuskrip ya, manuskrip kuno, atau juga para ulama Islam ya, dan juga ahli-ahli kitab yang nanti memutuskan untuk masuk Islam ya, para mu'alaf, sudah mengakui bahwa satu-satunya kitab suci yang tidak mengalami perubahan dari sejak awal ya penurunannya adalah kitab suci Al-Quran.
Kalau kitab suci yang lain itu sudah terbukti mengalami perubahan. Sedangkan Al-Qur'an bisa kita baca ya hasil daripada kajian para ahli. Ternyata manuskrip-manuskrip kuno Al-Qur'an yang ditemukan baru-baru ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu isinya sama ya dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari ini dan insya Allah sampai hari kiamat ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji di dalam surah Al-Hijr ya, Al-Hijr ayat 9 bahwa Allah berfirman ya, Allah akan menjaga Al-Qur'an, wa inna nahnu lahafidun, dan kamilah akan menjaganya. Nah, tentu saja Allah menjaga Al-Qur'an ini tidak dengan secara langsung keajaibannya ya. Kun fayakunu, misalkan ya, Allah mengatakan jadi dan jadilah, hingga Quran ini menjadi sesuatu yang magic begitu. Tidak begitu ya. Jadi Quran ini dijaga oleh Allah, tidak misalkan kalau ada yang mau merobek atau membakar lalu dia terpental begitu seperti dilindungi oleh sesuatu, bukan begitu ya. Yang dimaksud dengan Allah akan melindungi dan menjaga kemurnian Al-Qur'an dan keutuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan selalu menghadirkan orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an ya, dari mulai membacanya, mendengarkan, kemudian menghafalnya, kemudian juga mengkaji dan memahami, lalu mengamalkan sampai mengajarkan. Al-Qur'an di setiap zaman akan hadir orang-orang seperti itu sehingga tradisi pengajaran Quran ini tetap terjaga. Itulah yang dimaksud dengan menjaga Al-Quran. Dan tentu saja ini adalah peran daripada Allah Subhanahu wa taala, dan manusia hanya menjalankan perannya sebagai pihak yang berikhtiar saja. Nanti Bapak dan Ibu pun bisa menjadi pion-pion begitu ya, yang Allah gerakan untuk menjaga Al-Quran bisa. Kalau kita memang bergerak untuk mempunyai keinginan ya untuk menjaga Al-Quran. Nah, Al-Quran itu akan terjaga tanpa kita sebetulnya. Ya, karena nanti ada orang lain yang kalau kita misalkan tidak mau berinisiatif untuk menjaga Al-Quran, nanti ada orang lain yang melakukannya. Allah akan berikan amanah ini kepada orang lain. Jadi Al-Quran tidak butuh saya, tidak butuh Bapak, tidak butuh Ibu. Tetapi kita, saya, Bapak, dan Ibu membutuhkan Al-Quran. Ya, Al-Quran tanpa atau ya, dengan atau tanpa kita akan dijaga oleh Allah. Karena itu tampuk kepemimpinan Islam selalu berpindah-pindah ya. Dari tangan orang Arab ke tangan orang Irak di ya Baghdad, lalu ke tangan dinasti Saljuk ya, keturunan Turki, terus berpindah-pindah karena memang Allah memilih siapa yang rela ya menjadi pelanjut, menjadi penerus. Jadi Quran ini meskipun tidak kita baca, dia akan tetap dijaga oleh nanti orang-orang yang Allah pilih. Tetapi yang jadi masalah adalah Bapak, Ibu, kita semua mau tidak jadi orang pilihan itu. Kalau Bapak dan Ibu mau menjadi orang pilihan, maka Allah akan menjadikan kita sebagai perantara untuk menjaga Al-Quran. Ya, jadi dengan atau tanpa kita, Al-Quran itu pasti akan dijaga kemuliaannya oleh Allah. Tapi kita tanpa Al-Quran, maka kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Ya. Nah, jadi seperti apa nanti para pewaris Al-Quran itu? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam surah Fatir ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab suci itu kepada orang-orang yang kami pilih min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Nah, lihat ya. Ini kalimatnya unik. Tsumma awrasnal kitaba. Kemudian kami wariskan. Ya. Berarti kalau ini warisan, ada orang meninggalkannya kan? Ada orang yang meninggal, lalu dia meninggalkan tirkah peninggalan. Yang dimaksud dengan orang yang meninggal ini adalah para nabi, para sahabat, para ulama. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW wafat kembali ke haribaan Allah
tidak mewariskan dinar dirham, tidak mewariskan harta benda apapun, tetapi mewariskan ilmu berupa Al-Quran dan Sunnah. Karena itu kitab Al-Quran disebut warisan Nabi ini, ya. Nanti yang memegangnya menjadi pewaris Nabi. Karena itu para ulama disebut warasatul anbiya, pewaris para nabi. Karena mereka ulama yang memegang Al-Quran itu. Jadi kalau ada ulama tapi justru perkataannya bertentangan dengan Al-Quran, itu bukan warasatul anbiya, ya. Bukan juga ulama sebetulnya, ya. Nah, di sini disebutkan dan kami wariskan kitab suci itu, yang dimaksud adalah Al-Quran, alladzina stofaina min ibadina, kepada orang-orang yang istofaina, ya. Istofa itu artinya terpilih, ya, memilih, ya, memilah-milih. Istofa, nanti orang yang atau sesuatu yang dipilih itu ya disebut mustofa, begitu ya, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Nah, kalau Bapak dan Ibu di dalam hati terbesit keinginan untuk mengkaji Al-Quran, maka Bapak dan Ibu adalah orang-orang pilihan, begitu ya, orang-orang terpilih, ya. Nah, di sini disebutkan di antara orang-orang terpilih itu faminhum zolimun linafsi. Di antara mereka zolimun linafsi. Ini yang belajar Quran, ya. Di antara mereka ada yang mendolimi diri sendiri. Jadi di antara para pelajar Quran, para pewaris Quran yang sudah Allah pilih sebetulnya, masih ada orang yang menzolimi diri sendiri. Yang belajar Quran saja masih ada yang zolim. Apalagi yang tidak belajar. Ya. Zolimun linafsi. Menzolimi diri sendiri. Wa minhum muqtasidun. Muqtasid ini artinya di antara mereka ada yang pertengahan. Muqtasid itu pertengahan, ya. Apa maksudnya? Nanti dijelaskan. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka sabiqun bil khairat, ada yang sudah terdepan, begitu ya. Nah, kalau iklan motor kan selalu di depan, ya, atau semakin terdepan, itu sabiqun, ya. Sabiqun selalu terdepan bil khairat, dalam kebaikan. Biidznillah, semuanya dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah keuntungan yang besar. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi di dalam penafsiran, ya, ayat ini, nah, yang pertama para ulama ahli tafsir menjelaskan tentang lafadz aurofna, ya. Summa aurofna, kemudian kami mewariskan kitab, ya. Nah, aurofna ini dari kata irsun, ya. Al-irsu adalah perpindahan milik dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa akad atau yang serupa dengan itu. Maka kata al-irsu suka digunakan bagi perpindahan hak milik dari seorang yang meninggal, ya. Suka juga disebut waris. Waris itu dari irsu, ya. Waris dan hak milik yang berpindah itu dinamakan miros, ya, bukan miras. Bukan miras minuman keras, ini miros, ya. Miros itu yang diwariskan, ya, atau juga disebut tirkah, ya, peninggalan. Nah, ini kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kitabnya yang terkenal, kitab Al-Mufradat, ya, fi Ghoribil Quran. Nah, itu warisan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, ya. Ada tulisannya nih. Istofa artinya memilih yang baik. Ia merupakan pecahan dari kata asofu, yaitu sesuatu yang selamat dari kecacatan, dari kekeruhan. Makanya kalau jadi nama orang, jadi Sofia, ya. Sofia, kalau perempuan, kalau laki-laki Sufyan, ya, atau Sofwan, begitu ya. Sofwan itu sesuatu yang baik, ya, yang dipilih-pilih, ya, selamat dari kecacatan. Seperti Bapak dan Ibu ketika memilih buah-buahan, misalkan, ya, ketika membeli buah atau sayuran, dipilih begitu, ya,
mana yang paling bagus, yang tidak ada kecacatan dan tidak ada keburukannya. Maka itulah kata kerja istofa ya. Nanti kata akar katanya itu sofa ya, sofa. Nah, yang unik Bapak Ibu, di dalam tradisi Yahudi itu ada disebut safa. Sofa itu nanti tugu yang ditancapkan ketika mereka keluar dari Yerusalem. Jadi selama ada di tanah suci Yerusalem, mereka beribadah menghadap ke Baitul Maqdis, ke Bait Hamikdas. Tetapi kalau keluar dari Yerusalem, mereka membuat tugu dari batu ya. Nah, batu itu disebut safa, batu safa. Nanti tempat batu itu ditancapkan disebutnya misfah ya. Kalau dalam terjemahan Bible bahasa Indonesia suka disebut mezbah begitu ya. Mezbah, misfah ya. Nanti orang yang menjaganya misalkan beberapa bulan ya di negeri orang itu harus menancapkan batu sebagai tugu kiblat. Tugu bukan kiblat ya, tugu tempat pusat kegiatan beribadah. Ini siga masjid lah gitunya. Nah, ngadamel tugu nata. Jadi segala macam peribadahan di situ nanti. Itu ada ustadznya itu nanti, ya, ada yang menjaga, namanya Mustafa atau Mustafi begitu ya. Musafa atau Musafi. Nah, nanti ada wacana di dalam tradisi Judaisme, mereka itu menanti-nanti Mustafa yang terakhir, yang berada di luar Yerusalem ya. Dan secara unik, Profesor David Benjamin Keldani di dalam bukunya Muhammad in the Bible menjelaskan bahwa justru Nabi Muhammadlah sang Mustafa itu. Karena itu Nabi Muhammad SAW juga disebut Mustafa ya, yang terpilih. Nah, itulah keunikan. Jadi di Yahudi pun ada ini batu Safa dan Bukit Moriah, gitu kan? Bukit Moriah. Kalau di Mekah itu ada Sofa dan Marwah, gitu ya. Kalau di Yerusalem Safa dan Moriah. Kalau di Mekah Sofa dan Marwah. Nah, kembali ke sini, Istofaina itu adalah hamba yang kami pilih yang selamat dari kecacatan dan kekeruhan. Nah, yang dimaksud dengan kami wariskan kitab Al-Quran ini. Al-Quran itu di dalamnya mencakup yang diwariskan itu apanya, begitu ya, bukan mushafnya saja, ya, tetapi mencakup makna, ilmu, hukum, ya, akidah-akidahnya yang diajarkan di dalamnya, serta mencakup kitab-kitab yang pernah diturunkan kepada Nabi sebelumnya. Jadi kalau Al-Quran itu kitab yang mengumpulkan hukum Taurat, hukum Zabur, hukum Injil, maka ketika disebut Al-Quran diwariskan kepada orang-orang yang kami pilih, artinya semua kitab suci para nabi terdahulu pun termasuk di dalamnya. Makanya para ulama ini hebat ya. Harusnya rabi-rabi Yahudi bertanya kepada ulama Islam. Harusnya pendeta-pendeta Nasrani bertanya kepada ulama Islam. Karena ulama Islam mewarisi kitab suci yang sempurna, yaitu Al-Quran yang didapat dari nabi penutup ya, pelanjut nabi-nabi terdahulu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mewarisi Al-Quran berarti mewarisi seluruh kitab suci umat para nabi terdahulu. Tuh, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 136. Ini ya, An-Nisa 136. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, aminu, berimanlah kalian billahi wa rasulihi. Ya, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan kepada ya kitab-kitab yang diturunkan kepada rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qablu. Nah ini ya. Jadi berimanlah kepada kitab yang diturunkan kepada rasulnya dan kitab-kitab yang anzala min qablu, diturunkan oleh Allah sebelumnya kepada para nabi dan rasul. Wa may yakfur billahi wal malaikatihi, barang siapa yang kufur kepada Allah dan malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi, kepada kitab-kitabnya dan kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'idan, maka sungguh telah berada pada kesesatan yang jauh. Ini beriman kepada kitab suci ya. Nah, jadi bagaimana bisa nanti ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu tulisan Nabi Muhammad SAW.
Artinya ini sudah tidak ada kategori iman kepada wa kutubihi, ya. Iman kepada kitab sucinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa Quran itu adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada rasulihi, kepada rasulnya, tetapi kita malah menyebutkan Quran itu tulisan dari rasul, maka itu sudah menggugurkan keimanan. Bahaya Bapak ya. Hati-hati nih. Seperti pemahaman orang-orang liberal ya. Nah, kita kembali ke ayat tadi surat Fatir 32 ya. Bagaimana dengan nasib orang yang belajar Quran itu? Ya, ada yang zolimun linafsi, ada yang muktasid, ada yang sabikun bil khairat, ya. Nah, siapa saja mereka? Mari kita lihat. Yang pertama, zolimun linafsi, itu. Kemudian muktasid dan sabikun bil khairat. 3 kelompok di atas dalam penyebutannya didahulukan mereka yang menganiaya sendiri, ya, zolimun linafsi. Penyebutan yang pertama zolimun linafsi itu tidak menunjukkan urutan tingkat kemuliaan, bukan. Biasanya kan kalau di dalam Quran ya, penyebutan urutan pertama dan akhir itu sangat mempengaruhi. Ya. Bagaimana para ulama ahli ilmu itu juga nanti di beberapa ayat di dalam Quran ya disejajarkan dengan Allah dan malaikatnya, ya. Allah dan malaikatnya. Allah, malaikat, dan para ulama begitu ya. Nah, disebutkan Allah wal malaikatu warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang punya kelebihan dalam ilmu ya, para ulama. Nah, ini urutan-urutan seperti ini kan penting. Nah, tetapi di sini seperti biasanya kalau misalkan ayat Quran menyebut urutan pertama itu adalah yang paling mulia ya, seperti tadi Allah, malaikat, ahli ilmu ya. Tetapi kalau di ayat ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah disebut zolimun linafsi bukan dia yang paling mulia, bukan. Justru di sini disebut dari yang paling tidak mulia ya. Bukan disebut berdasarkan urutan kemuliaan, tetapi disebut berdasarkan urutan jumlah yang terbanyak. Nah, jadi jumlah yang terbanyak adalah orang yang mendolimi dirinya sendiri. Orang yang belajar Quran itu, ya, itu yang paling banyak zolimun linafsi. Nanti apa artinya zolimun linafsi itu dijelaskan. Yang kedua, muktasid itu lebih sedikit dari zolimun linafsi. Ya, yang pertengahan itu. Yang ketiga, sabikun bil khairat itu lebih sedikit lagi, ya. Sabikun bil khairat makhluk-makhluk langka ini, manusia langka. Tetapi meskipun sedikit, mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua termasuk kepada orang-orang yang sabikun bil khairat, ya, insyaallah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat ragam pendapat para ulama ahli tafsir tentang makna 3 golongan di atas. Misalnya, ya, sahabat Sahal bin Abdullah radhiyallahu an menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zolimul linafsih yang pertama adalah orang-orang yang masih bodoh terhadap Al-Quran, tidak berilmu, ya, jahlun, bodoh. Bodohnya tapi tidak berilmu. Nanti bedakan di dalam bahasa Arab itu ada jahlun, ada safihun, ya. Kalau jahlun, bodoh karena tidak tahu ilmunya. Itu jahlun. Seperti kebudayaan jahiliyah. Disebut jahiliyah itu bodoh apanya? Bodoh tentang ilmu menyembah Allah. Kalau tentang ilmu dunia mereka tahu, ya. Tetapi tentang menyembah Allah yang benar, mereka tidak ada ilmunya. Jahiliyah begitu. Jahlun itu tidak berilmu, ya. Kita sebelum tahu sesuatu dalam keadaan jahil, ya, bodoh begitu. Nah, apa bedanya dengan safih? Kalau safihun itu artinya meskipun sudah berilmu, tetapi kelakuannya tetap bodoh begitu, ya, seperti orang bodoh. Padahal dia tahu begitu. Nah, ini seperti ahli kitab yang menolak Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka tahu ilmunya, mereka tahu Nabi itu siapa, mereka tahu ciri-cirinya, ya, mereka tahu nasabnya, tetapi ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mau menerima. Itu yang Allah sebut sebagai sufaha, orang-orang safih, orang-orang yang dungu begitu, ya.
Nah, maka ini bukan safih tapi jahlun. Jahlun itu bodoh karena belum tahu ilmunya. Bisa jadi kalau sudah tahu, dia menjadi pandai, ya, tidak bodoh lagi. Jadi zolimun li nafsi itu orang yang bodoh terhadap Quran, kata Sahal bin Abdullah. Yang kedua, muqtasidun, yang pertengahan, ini yang terus-menerus belajar sampai akhir hayat. Kalau yang golongan pertama tadi ketika mereka wafat, meninggal dunia, masih dalam keadaan bodoh terhadap Quran, ya, tidak tahu apa-apa, ya. Jadi bukan tidak belajar, ya. Bisa jadi mereka belajar, kan ini istofaina, orang-orang yang terpilih untuk mewarisi Quran. Mereka sudah mewarisi Quran, lalu belajar, tetapi tetap tidak tahu bagaimana ini. Berarti belajarnya bermasalah. Ada masalah dalam proses belajarnya. Makanya tetap mereka itu golongan yang tidak tahu, zolimun li nafsih, menzolimi diri sendiri. Yang kedua beda, ini dia tahu cara belajarnya. Muqtasidun, mereka belajar Quran terus meskipun tidak bisa-bisa, tidak kunjung pandai, tidak kunjung hafal, tidak kunjung paham, tetapi mereka berusaha, ingin pandai, ingin paham, ingin bisa untuk diamalkan dan diajarkan. Lalu mereka wafat dalam keadaan seperti itu, maka itulah muqtasid, orang yang belajar. Nah, minimal atau orang madidianya dina muqtasid, ya. Atau kalau mau Bapak Ibu bisa jadi yang lebih hebat dari muqtasid, yaitu nomor 3, sabikun bil khairat, orang-orang yang terdahulu dalam kebaikan, kata Sahal bin Abdullah, artinya orang yang sudah paham terhadap Al-Quran dan sudah mengamalkan dan bahkan sudah mengajarkan. Inilah Nabi Muhammad SAW. Inilah para sahabat. Inilah para ulama yang sudah menulis kitab-kitab tafsir, ya, yang sudah menulis kitab-kitab fikih, kitab-kitab tentang inti ajaran Al-Quran, bahkan menuliskan bagaimana cara melakukan penafsiran, cara menguasai ulumul Quran, cara mengambil kesimpulan dari Al-Quran. Ada ilmu-ilmunya, ada ilmu bahasanya, ya, ada ilmu sastranya, ada ilmu adabnya, adab untuk mempelajari Quran, ada ilmu mantiknya, ya, ilmu bahasa, balagohnya juga, ya. Nanti ada ilmu kaidah-kaidah tafsirnya, ada juga ilmu-ilmu tentang mukjizat, ya, mukjizat Quran, ijaz secara bahasa, ijaz rosem. Nanti ada mukjizat secara makna, ditinjau dari segi disiplin ilmu yang bermacam-macam, dari ilmu sains, ya, bisa dikaji Quran itu, sampai ke ranah ayat-ayat tentang fikih, yang muhkamat, ayat-ayat mutasyabihat, sudah ditulis seluruh kitabnya, supaya nanti diajarkan, supaya nanti dibaca oleh generasi selanjutnya. Itulah para ulama, ya. Nah, yang berilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Terkait dengan tulisan ulama ini, Bapak Ibu bisa tidak menulis? Jawabannya bisa. Niatkan kita ketika menulis itu bukan ingin jadi penulis terkenal, gitu, ya, atau untuk mengambil keuntungan materi duniawi, bukan. Tetapi ketika Bapak dan Ibu menulis, hasil daripada belajar Bapak Ibu selama ini, ya, niatkan supaya menjadi buku catatan sederhana yang nanti bisa dibaca oleh anak cucu kita. Ya, kan itu bagus, ya. Bapak Ibu punya catatan, tulisan hasil belajar selama hidup kita di dunia, dan kita sudah wafat nanti, anak cucu kita membaca apa yang pernah kita pelajari. Oh, ini catatan si Aki, ya, catatan si Uu, si Uyut, gitu, ya. Ayat ini maksudnya apa, berkaitan dengan ayat mana, ya, berkaitan dengan hadis mana. Itu kan jadi ilmu nanti bagi cucu kita. Siapa tahu cucu kita nanti juga, ya, banyak yang bersemangat kepada pengkajian Al-Quran. Dan kalaupun sudah sengaja kita kondisikan, ya, anak cucu kita untuk mempelajari Al-Quran, berarti catatan kita memang akan sangat bermanfaat, ya. Jangan berkecil hati, jangan mengatakan, wah, saya kan bukan ulama. Ya, untuk menulis itu kan tidak harus ulama, ya. Meskipun nanti tulisannya akan berbicara sendiri.
Kalau tulisan sekelas tulisan ulama, misalkan Imam Ibnu Katsir, nanti memang bermanfaat untuk orang yang banyak. Dan Allah pun akan menjadikan kitab tersebut terjaga rapi ya sampai hari ini. Lihat kitab para ulama ahli tafsir. Kenapa terjaga? Karena memang keikhlasan mereka dalam menulis ya. Keikhlasan mereka dalam menulis. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu mau menulis tulisan sederhana, ya tulis saja sesuatu yang bermanfaat untuk anak cucu Bapak dan Ibu ya. Nah, misalkan ada buku unik yang ditulis oleh ulama besar Indonesia ya, yaitu Tuan Hasan ya. Hasan kan terkenal banyak tulisannya. Tetapi ada satu buku yang beliau tulis untuk keturunannya ya. Sebentar. Ini ya. Hasan menulis buku Hai Anak Cucuku, begitu ya. Hai Anak Cucuku. Ini beliaunya bukunya cukup tebal tuh. Ya. Sekitar 330 halaman ya. Dan isinya ini nasihat-nasihat kepada anak cucu. Tentang akhlak sehari-hari ada ya. Perangai buruk, kelakuan jahat. Ya, apa saja yang ingin disampaikan? Bagaimana memahami akidah, ibadah, ya, akhlak yang baik, ya. Bagaimana juga membangun kepercayaan diri. Banyak ini. Pokoknya dengan membaca buku ini turunan-turunan Tuan Hasan nanti seolah-olah berbicara dengan sang kakek begitu ya. Sang kakek berbicara. Nah, bisa tidak kalau Bapak Ibu masih pesimis? Wah, itu kan sekelas ulama Indonesia ya. Hasan, kalau saya kan siapa? Bapak Ibu jangan berkecil hati. Ini lihat ya sebagai motivasi. Sebagai motivasi, bentar. Saya punya jamaah yang rajin belajar ya. Baru beberapa tahun ini ya, belum terlalu lama. Paling lama hanya 3-4 tahun lah. Ya, jamaah. Tetapi mereka beliau belajar kepada kami ya, kepada guru-guru saya, kepada saya juga. Sekarang sudah bisa menulis dan ada bukunya. Dan saya sendiri dikasih bukunya ya. Mana buku nantinya? Ini ya. Ini tulisan buku dari salah seorang jamaah pesantren Ibnu Hajar ya, pesantren kami, jamaah saya ya, Pak Haji Ajisar ya. Beliau biasanya tidak senang kalau namanya disebut-sebut, tetapi saya kagum dengan kemampuannya menulis. Jadi apa yang beliau pahami, beliau pelajari ya selama ini, hanya beberapa tahun saja beliau tuliskan. Makanya judul bukunya Kumpulan Materi Tausiah beliau ya. Ini fotonya. Bukunya cukup tebal tuh, karena memang materi tausiahnya macam-macam ya. Ya ini hasil belajar beliau saja. Ayat ini korelasi dengan ayat mana, hasil membaca dari tafsir apa, ya hadisnya. Lalu beliau rangkum menjadi materi-materi ya khusus, misalkan perihal amalan-amalan soleh yang bisa menghapus dosa, begitu ya. Kemudian tentang ibadah di bulan-bulan tertentu, ini ada semuanya tuh. Ya, sampai masalah refleksi dari renungan yang beliau rasakan. Seperti ini satu judul namanya, judulnya Seharusnya Kita Pintar Bukan Merasa Pintar. Nah, ini bagus ya. Ya, ini kan tentu beliau cetak sendiri ya. Beliau cetak sendiri dan beliau bagikan secara gratis. Ya, tetapi yang kami apresiasi adalah kemampuan beliau dalam menulis. Dan buku ini kan dibaca nanti oleh putra-putrinya, oleh cucu-cucunya ya. Oh, si Abah ya, si Aki pernah menulis begitu ya. Nah, itu kan jadi lucu ya tuh, bisa menasehati meskipun kita sudah tidak ada di dunia ini. Dan bisa menjadi amal jariah yang tidak terputus ya selama buku ini ada yang membaca. Nah, begitu ya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu sekilas info saja supaya memotivasi kita dalam menulis sesuatu yang bermanfaat. Dan doakan juga, saya sendiri pun ada keinginan untuk menulis buku ya. Nah, sudah beberapa
materi yang saya sering sampaikan itu ketika disatukan, digabung, dirangkum, wah ini bisa jadi buku ya, beberapa judul bahkan ya, bukan satu saja. Tetapi memang dalam prosesnya harus saya lebih berusaha lagi, lebih rajin lagi supaya tujuan atau mimpi itu tercapai. Yang pada intinya menulis itu bukan untuk keuntungan duniawi ya, tetapi kita menulis. Misalkan saya pribadi cita-citanya awalnya adalah supaya dibaca dan bermanfaat untuk keturunan, ya, untuk anak, cucu, ya, dan generasi selanjutnya, supaya mereka tahu bahwa kakeknya minimal ya kakeknya tukang nulis gitu. Ya mudah-mudahan ada manfaat jadi jariah insya Allah ya. Itu saja tujuannya. Adapun kalau orang lain masyarakat khalayak ramai nanti juga membutuhkan tulisan kita, ya alhamdulillah berarti Allah memberikan fadilah atau karunia yang lebih dari tulisan kita. Jadi ya niatnya seperti itu. Bukan untuk jualan, bukan begitu ya. Wah, aing rek dagang buku ya, mulai jadi penulis ngamen dagang buku. Payu kamana-mana buku, nah bukan begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nanti ada di sini ahli tafsir lain yang menjelaskan. Misalkan Zunun Al-Misuri menjelaskan zolimun li nafsi itu adalah hanya orang-orang yang membaca Quran dengan ya hanya menghafal begitu ya, membaca dihafalkan begitu ya. Al-Quran itu Al-Quran cukup tidak dibaca saja, tidak cukup ya, belum cukup. Meskipun membaca Al-Quran itu adalah suatu ibadah yang bagus, yang hebat ya, ibadah yang mulia, bahkan diberi pahala per huruf oleh Allah dan dikali lipat sekehendak Allah ya pahalanya. Tetapi Al-Quran sebagai petunjuk semesta alam tidak cukup sampai dibaca. Ya, Waminhum muktasid artinya yang zikir dengan hatinya. Tuh kan, sampai dia paham, sampai dia berzikir hatinya dengan Al-Quran. Jadi tidak cukup dibaca. Dalam satu riwayat, Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Ya, istri Nabi ini mengatakan akhlak Rasul itu Al-Quran, berarti Al-Quran bisa menjadi akhlak pedomannya untuk diamalkan. Artinya tidak cukup dibaca saja. Nah, begitu. Nah, dan yang ketiga, sabikun bil khairat menurut Dzunun Al-Misuri adalah yang tidak pernah melupakan Allah, tidak pernah melupakan hukum Al-Quran, yang menjaga hukumnya begitu, ya. Tambah lagi, ya, menurut Ibnu Atho, dzalimun li nafsi artinya yang mencintai Allah karena dunia. Aduh, ya, karena dunia nih. Dia senang jadi umat Islam, dia senang dengan agama Islam, karena memang hidup secara muslim itu dia enak di dunia. Ada tidak yang begitu? Ada, ya. Karena dengan hidup seorang Islam di negara Islam yang kaya raya, begitu, semacam di Timur Tengah, kan itu jadi enak. Ya. Atau misalkan orang-orang yang masuk Islam, karena dulu Islam sudah berjaya, ya. Kalau masuk Islam nih kita jadi saudara sesama muslim, kita juga dapat makanan halal ya, bahkan dengan sesama muslim seperti saudara sendiri ya, bahkan mudah nanti mencari pekerjaan. Nah itulah, karena pokoknya urusan kepentingan kelebihan dunia ya, maka ini adalah yang zolimun li nafsi. Yang kedua, muqtasidun adalah yang mencintai Allah, mempelajari Quran itu karena pahala ya, karena ingin bentar ya, karena ingin mencari pahala semata-mata. Jadi masih hitungan matematis, kalkulatif ya. Kalau saya melakukan ini pasti dosa, ini pasti pahala. Itu tidak apa-apa sebetulnya ya. Ini hanya pendapat dari Ibnu Atho. Dan yang sabiqun bil khairat adalah orang yang mengakui bahwa segala kehendaknya karena kebenaran dari Allah ya. Sudah menerima semuanya, tidak hitung-hitungan matematis. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah pendapat Siti Aisyah yang paling kuat ini, ya. Yang paling kuat itu hanya ragam pendapat penafsiran, tetapi ternyata Sayyidah Aisyah, ya, Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin, ibunda orang beriman, ya, istri Rasulullah SAW, radhiyallahu anha, beliau menjelaskan, dan Aisyah kan tahu berarti ya, pernah mendengar dari Nabi apa penjelasannya zolimul li nafsi, kita dengar penjelasannya, lalu kita pahami, dan siapa saja konteksnya kalau sekarang ya, siap manusia seperti apa yang ada pada 3 kategori ini.
Yang pertama kata Siti Aisyah, zolimun li nafsi itu yang masuk Islam karena pedang. Karena takut, karena terpaksa begitu ya. Aduh, sieun dibunuh, itu kan. Itu zolimun li nafsi. Mereka belajar Quran tidak mau karena terpaksa saja. Wa minhum muqtasidun, dan orang yang pertengahan itu kata Aisyah, mereka orang-orang yang masuk Islam. Oh, ini terbalik ya. Sebentar ya. Bentar ya. Ini terbalik nih. Jadi muqtasidun itu orang yang masuk Islam setelah hijrah ya. Sedangkan sabiqun bil khairat adalah orang yang masuk Islam sebelum hijrah, begitu ya. Nah, ini pendapat dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi muqtasid orang yang pertengahan itu yang masuk Islamnya setelah hijrah, di mana di Madinah itu kan sudah enak, sudah Islam sudah berdiri sebagai satu peradaban ya, sudah berjaya, ya sudah enak begitu. Maka mereka itu orang-orang yang muqtasid. Dan sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba pada kebaikan ya, itulah mereka yang memang masuk Islam dari masa-masa susah ya, masa-masa sulit begitu. Masa-masa susah, masa-masa sulit dulu, masa-masa ditindas, masa-masa sedang lemah, masa-masa ujian yang berat ya. Tetapi mereka bertahan. Mereka belajar Islam perlahan-lahan dari awal sejak diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah. Lalu mereka menghafal, mengerjakan ya, mengamalkan, mengajarkan terus sampai ketika hijrah ke Madinah itu orang-orang ramai masuk Islam, puncaknya di Futuh Mekah ya. Maka orang-orang saat itu baru belajar. Sedangkan yang sudah masuk Islam dari dulu, dari sejak di Mekah, mereka sudah paham, sudah mengamalkan, sudah mengajarkan, sudah mengambil kebaikan. Sabiqun bil khairat. Bisa dipahami ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi, apa intisari dari penjelasan seluruh penafsiran ini? Intisarinya mana? Intisarinya zolimul nafsi itu ya orang yang belum ikhlas dalam belajar Quran ya. Ada yang tadi karena ini, karena itu, karena duniawi ya, karena takut pedang, karena segala macam lah. Pokoknya belum ikhlas. Berarti kan kalau dalam konteks zaman kita sekarang tidak boleh mempelajari Quran hanya untuk mencari keuntungan duniawi begitu. Itu zolim ya. Zolim li nafsi. Yang kedua ada muqtasidun. Muqtasid itu orang-orang pertengahan, yaitu orang yang terus belajar meskipun bisa-bisa gitu. Ya, dia terus belajar, terus membaca, menghafal Quran ya, kemudian mengkaji ya, mentadaburi, mengelaborasi, berusaha mengamalkan terus sampai wafat ajal menjemput. Maka itulah orang-orang yang ya bisa-bisa gitu ya, tetapi ya nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muqtasid, golongan pertengahan. Dan sabiqun bil khairat ini orang yang sempurna, meneladani Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka membaca, mendengar, menghafal, mentadaburi, ya, mengamalkan dan mengajarkan. Tuh, ya. Jadi Bapak Ibu harus berusaha ya. Jadi sabiqun bil khairat. Nah, kalau nanti mentok, nah terpaksa sampai golongan muqtasid gitu ya. Ya minimal kita tidak menzolimi diri sendiri. Ada juga nih pendapat lain yang mengatakan dzolimun li nafsi adalah yang baca Quran tapi tidak mengamalkan. Muqtasid yang mengamalkan, sabiqun bil khairat yang membaca Quran, mengamalkan dan mengajarkan. Komplit ya. Ya iya, seperti yang tadi saya sebutkan lah. Nah, di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi ya, ada juga yang membaca Turmudi begitu. Semuanya adalah umat Nabi Muhammad SAW yang mewarisi seluruh kitab yang diturunkan. Mereka yang mendolimi diri sendiri akan mendapatkan ampunan. Ya, mudah-mudahan insya Allah. Nanti Allah lihat kadar kedolimannya. Kalau kedolimannya memang seperti orang munafik, mereka belajar Quran itu hanya semata-mata untuk keuntungan duniawi saja. Nah, itu pasti nanti akan ya diserahkan kepada Allah. Faman sya'a ghafaro ya, waman sya'a wa sya'a wa in sya'a begitu ya. In sya'a ghafaro wa in sya'a adzaba ya. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya. Jika Allah berkehendak, dia akan mengazabnya. Nah, zolim itu kan tingkatnya berbeda-beda ya.
zolim itu. Pokoknya definisi dari zolim adalah wad'u syai'i ala ghairi mahalih, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, ya. Bisa jadi kita juga pernah mendolimi diri sendiri. Misalkan kita pernah, atau misalkan saya pribadi pernah menjelaskan ayat Quran, tetapi karena ingin dipuji orang. Nah, itu kan sudah zolim. Tetapi bukan kebiasaan sehari-hari misalkan. Hanya pernah melakukan dosa seperti itu. Nah, kalau tingkat kezoliman yang seperti ini, ya, itu insya Allah akan mendapatkan ampunan, ya, karena tidak terasa, oh pernah nih belajar Quran, menjelaskan ayat Quran karena ingin dipandang orang, ya, padahal dia orang soleh, ya, rajin ibadah, rajin istighfar, ya, tetapi pernah melakukan yang seperti itu, nah itu mendapat ampunan insya Allah, ya, bukan orientasi dari awal seperti misalkan para orientalis barat, orang-orang liberal itu mah dari awal niatnya belajar Quran untuk kedoliman. Nah, yang seperti ini tidak akan diampuni, ya. Tidak akan diampuni oleh Allah orang-orang seperti itu. Nah, wa minhum muqtasid, dan yang pertengahan, mereka yang berusaha terus-menerus mempelajari Quran dan mengamalkannya serta mengajarkannya, tetapi tidak kunjung bisa, ya. Nanti dalam riwayat Tirmizi disebutkan akan mendapat hisaban yang ringan. Jadi dalam hisaban itu nanti diringankan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka sudah berusaha, meskipun hasilnya jauh dari sempurna, tetapi nanti yang dilihat oleh Allah itu adalah usahanya. Dan mereka yang sabikun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ini yang paling hebat tadi. Nah, menurut ini ya Imam Ibnu Katsir ini sebetulnya ya, akan masuk surga tanpa hisaban tuh Bapak Ibu. Jadi yang membaca, mendengarkan, mempelajari, mengamalkan, dan mengajarkan Quran itu akan masuk surga tanpa hisaban. Rasulullah SAW bersabda, ini baru riwayat Tirmidzi-nya ya. Mereka semua dalam satu kemuliaan dan mereka semua ada di surga, ya. Yaitu orang yang pernah menzolimi dirinya sendiri dengan kadar kezoliman yang Allah bisa tolerir, ya. Atau orang-orang yang terus berlomba mempelajari Quran tetapi tidak bisa-bisa. Atau orang-orang yang sudah mahir dalam Quran, sudah mengamalkan dan mengajarkan, mereka semua dimasukkan ke dalam surganya. Jadi tidak ada rugi, ya, mempelajari Quran tidak ada rugi. Kecuali orang-orang yang di dalam hatinya ada keburukan, ya. Ada keburukan dan memanfaatkan Al-Quran untuk tujuan yang zolim. Itu tidak akan diampuni. Nah, maka dari semua kelompok di atas, para ahli ilmu lah yang merupakan pewaris hakiki kitabullah dan sunnah Rasulullah. Ini ahli ilmu. Mereka mendapat karunia yang paling besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu thoriqon ilal jannah." Ini hadis riwayat Muslim. Man salaka thoriqon, barang siapa yang menempuh jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, sahhalallahu thoriqon, Allah pun akan memudahkan jalannya ilal jannah, menuju surga. Tuh. Makanya Bapak Ibu harus semangat, ya. Satu, mempelajari Quran itu kita disebut sebagai orang pilihan. Alladzina stofaina min ibadina, begitu. Yang kedua, di 3 tahapan tadi, 3 karakter orang mempelajari Quran, tidak ada kerugian selama kita ikhlas mempelajarinya. Kita mau masuk sabikun bil khairat, alhamdulillah, ya, diberi kemampuan. Kita muktasid, ya, insya Allah dinilai usahanya. Atau kita yang zalimun li nafsi, selama zalim itu, ya, memang yang bisa diampuni oleh Allah, insya Allah kita tidak mengalami kerugian. Nah, kemudian dijanjikan juga oleh Nabi semuanya masuk surga. Tuh, masalah katorikon, ya. Barang siapa yang melewati jalan nih, yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu thoriqon, Allah juga memudahkan jalan baginya ilal jannah, ke surga. Nah, sebentar ya. Ini ada yang mencoret. Rasulullah bersabda, dan sesungguhnya malaikat mengepakkan sayapnya karena ridho kepada penuntut ilmu. Seorang yang berilmu akan dimintakan ampun oleh penghuni langit. Tuh, Bapak Ibu selama menuntut ilmu,
dimintakan ampunan oleh para malaikat. Allahumma gfirlahu, Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah ampunilah dia. So, ya. Langit dan bumi, ya, sampai kata Nabi tidak hanya penghulu langit dan bumi, sampai juga ya ikan di lautan. Ikan di lautan, ya. Nah, ikan di lautan ini juga kata Nabi mendoakan para penuntut ilmu. Nah, keutamaan orang yang berilmu dibanding tukang ibadah. Nah, lihat nih. Ibu memilih mana? Milih mencari ilmu atau milih rajin ibadah? Kalau dibandingkan orang-orang yang berilmu ya dengan yang hanya rajin ibadah, seperti bulan purnama melebihi bintang-bintang kata Nabi. Nu rajin ibadah mah ibadah sunnahnya sok ibu bade ibadah naon sunnah. Silahkan ibu sholat sunnah rawatib, saum, sok sing saraum kayaknya. Abdi mah ngaderes ya di dieu nya. Abdi mah ngaderes kitab mikir, nepi ka capek, nepi ka hese mikir kumaha ilmu Islam teh. Kata Nabi, lebih hebat penuntut ilmu seperti bulan purnama. Kalau yang beribadah itu hanya seperti bintang-bintang. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena orang yang beribadah sunnah itu manfaatnya untuk dirinya sendiri. Ibu sholat sunatnya ke ibu we. Bapak sahur sunat itu untuk bapak. Tetapi kalau bapak dan ibu mempelajari ilmu, belajar Quran, belajar tafsir, belajar hadis, maka manfaatnya bisa untuk orang banyak. Bisa dibayangkan kalau para ulama tidak mengkaji ilmu, jong-jong we nya, aribadah itu, ya ilmunya tidak ditulis, tidak diajarkan, itu tidak akan sampai agama Islam kepada kita. Sesungguhnya ulama itu pewaris Nabi. Maka siapa yang menerimanya, ia telah menerima bagian yang banyak. Ini dimaksud Al-Quran tadinya. Juga ada hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kalau ada manusia yang paling baik menurut Nabi, siapa? Apakah orang kaya? Atau orang yang kuat? Atau orang yang IQ-nya tinggi? Atau orang yang tampan? Atau orang yang seperti apa yang paling bagus itu? Kata Nabi, khairukum, orang yang paling baik itu man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu dan mengajarkannya. Tuh nya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu di hadis Bukhari yang lain, inna afdolakum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sesungguhnya orang paling utama. Nah, kalau di hadis yang tadi disebut khairukum, yang paling baik. Kalau di sini afdolakum, yang paling utama. Orang yang paling utama di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maknya teka bitanya oleh Nabi sudah dipuji. Bagaimana ini? Ini nanti menjelaskan tadi yang sabiqun bil khairat dan muktasid ya. Yang sudah mahir dan yang belajar tapi teu bisa-bisa gitu tah. Al-mahiru bil Qur'ani ma'asafaratil kiromil baroroh kata Nabi. Orang yang pandai membaca Quran, ya maksudnya pandai baca, mengerti isinya, bisa mengamalkan, bisa mengajarkan begitu. Dia bersama al-kiromil baroroh, ya. Kiromul baroroh itu adalah malaikat yang mulia dan patuh, ya. Ayat di Qur'annya kiromin barorohnya. Nah itu malaikat-malaikat yang patuh di langit. Nah itu nanti bersama mereka di akhirat ya. Itu kemuliaan bagi orang yang pandai mempelajari Quran. Waladzi yaqra'ul Qur'ana, dan bagi orang yang membaca Quran tapi wayatata ta'u ya, naon terbata-bata balelol gitunya. Pihi dalam membacanya wa huwa alaihi syaqun lahu ajroni, bagi orang yang terbata-bata ya dan berat nanti membacanya melafalkannya, tiasa-tiasa maca ge ulah bujeng ngapalkeun. Jangan dulu mengkaji mentadaburi, ini baca saja sulit ya. Kata Nabi, falahu ajroni, dia mendapat 2 pahala tuh. Kenapa dapat 2 pahala? 1 dari niatnya belajar Quran, 2 dari usahanya yang tidak berhenti meskipun kesulitan begitu ya.
meskipun kesulitan. Nah, ini mendapat 2 pahala. Nah, baik Bapak dan Ibu. Nah, kembali kepada perbincangan kita mengenai hadis tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Sekedapnya Bapak Ibunya. Baik, interaksi dengan Al-Quran, ya. Ketika Nabi Muhammad SAW disebut bahwa akhlaknya itu adalah Al-Quran, ini menjadi dalil, ya, menjadi isyarat bagi kita bahwa Quran tidak cukup dibaca saja, ya, meskipun dimulai dari membaca interaksi dengan Quran itu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu disebutkan di dalam hadis beliau qiraatun wa tilawah, ya, membaca dan mentilawah Quran. Apa bedanya qiraah dengan tilawah? Ini pernah dijelaskan dulu ya di episode Al-Minnah. Qiraah itu ternyata hanya membaca, mengumpulkan huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat jadi paragraf. Jadi untuk diambil makna. Nah, itu qiraah. Jadi Bapak Ibu baca Quran A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Membaca saja begitu. Itu qiraah, ya. Qiraah tanpa tahu artinya, ya, maksud itu hanya qiraah. Atau menalar, ya. Tidak, membacanya bukan dari tulisan tapi dari talaran, itu juga qiraah. Sedangkan tilawah dari kata tala yatslu artinya mengikuti. Bacaan yang diikuti dengan maksud memahami kemudian mengamalkan, ya, itu tilawah. Nah, jadi kalau tilawah itu membaca dengan mengamalkan, begitu ya. Nah, setelah membaca, baik itu hanya qiraah ataupun sampai tilawah, Nabi juga melakukan istima'an, ya, mendengar dan menyimak. Istima itu beda dengan sima. Kalau simaun, ya, itu terdengar saja, ya, terdengar, itu simak. Kalau istima itu sengaja mendengar, menyimak begitu. Bapak nyebrang jalan, ada orang sedang nyetel kaset Quran, murotal Quran, tak mah simak. Oh, terdengar ada bacaan Quran. Tapi kalau Bapak di rumah, ya, menyuruh anak baca Quran atau menyetel MP3 Quran, itu lalu didengarkan, ya, itu istima begitu. Makanya ketika pengkajian Quran, ketika pengajian, ya, Ustadz berceramah tentang Al-Quran, maka yang mendengarkan disebut mustami. Nah, mustami itu orang yang beristima begitu, ya, orang yang menyimak. Berarti tidak boleh kalau jadi mustami dia ngobrol atau nunutan, ya. Karena kan tidak menyimak, ya, tidak istima lagi, hanya sebatas simak begitu. Makanya Nabi suka marah kalau ada orang yang di majelis ilmu itu ngobrol. Pernah Nabi itu ketika sedang khutbah Id, ya. Khutbah Id, lalu ada ibu-ibu ngobrol. Nabi turun dari mimbar lalu menghampiri ibu-ibu itu yang ngobrol dan Nabi berkhutbah di depan mereka yang ngobrol itu. Ya. Nah, setelah istima apa? Hifdzon, ya, menghafal semampunya. Nabi juga menghafal. Oh, ada contoh lain ya, ketika istima mendengarkan itu. Nabi sering menyuruh para sahabat yang suaranya merdu untuk membaca Al-Quran. Contoh misalkan sahabat Mu'adz, ya, Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal suka diminta, bacakan Mu'adz surat ini. Atau bacakan Quran bebas, kuma Mu'adz we. Udah enakeun Mu'adz mah. Ya. Atau Abu Musa al-Ash'ari, itu sahabat yang bagus suaranya. Dukata, Bapak Ibu di piwarang mual ku Nabi. Nya. Kalau kita hidup sejaman dengan Nabi, miwarang mual. Kasim kuring masih gana mualnya. Pak Haji Rausen teh suantena tah. Jadi kalau suaranya enak, Nabi suka suruh tuh baca. Nah, maka Mu'adz bin Jabal pernah membacakan surah An-Nisa, ya. Surah An-Nisa sampai Nabi menangis begitu. Nah, kalau sekarang mungkin seperti menyetel murotal begitu ya, Nabi. Tapi Nabi pakai sahabat nih, bukan pakai alat. Alatnya manusia. Nah, setelah
istima. Sekarang hifzon, menghafal. Ya, Nabi itu sampai dites hafalannya oleh malaikat Jibril setiap malam-malam Ramadan. Kata Siti Fatimah, putri Rasulullah SAW, Siti Fatimah radhiyallahu anha, ya, Jibril alaihissalam suka datang tiap malam Ramadan ke rumah Rasulullah dan mengevaluasi Quran. Sok baca ya. Jibril baca sekali, lalu Nabi baca, ya. Begitu supaya terjaga hafalannya, ya, hifdon. Kemudian setelah itu apakah cukup? Tidak, ada tadabburon wa tafhiman, mentadaburi dan memahami, meneliti, dikaji, diteliti maknanya, ya. Itulah yang sering dilakukan oleh para sahabat. Di dalam tafsir At-Tabari, tafsir Imam At-Tabari, yang dikutip juga oleh Imam Ibnu Katsir, ya. Karena memang tafsir At-Tabari itu induknya kitab tafsir, ya. Semua ulama tafsir itu merujuk pada tafsir At-Tabari. Jadi kalau pasar mah pasar induk gitunya. Pasar induk. Jadi semua pasar-pasar kecil itu balanjana di pasar induk tadinya. Jadi kalau dalam tafsir At-Tabari itu tafsir yang menjadi rujukan. Makanya kalau ada di Ibnu Katsir ada, di At-Tabari pun juga ada. Itu berarti Imam Ibnu Katsir mengutip dari At-Tabari. Imam At-Tabari meriwayatkan sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa para sahabat ketika belajar Quran, mereka menghafalnya 10 ayat, dan tidak ditambah ayatnya sebelum mereka mengamalkannya. Tuh. Gitu tak para sahabat mah cenah 10 ayat. Kalau sudah diamalkan, sudah dipahami, diamalkan baru ditambah ya 10 ayat deui. Jadi mempelajari Quran itu tidak dibaca saja, ya, ada pengkajian, ada pentadaburan, ada penelitian, ya, sehingga menjadi pemahaman. Karena itulah akhlak para sahabat bisa berubah. Dan tidak bisa merubah akhlak tanpa ilmu teh hese. Tidak bisa. Merubah akhlak itu harus diberitahu ilmu. Baru akhlaknya bisa berubah. Tidak bisa hanya dengan dimarahi, ya, tetapi harus diberi ilmu. Nah, maka di sini disebutkan selanjutnya adalah amalan wa tatbiqon, ya. Setelah mentadaburi dan memahami, kemudian amalan wa tatbiqon, mengamalkan dan mempraktekannya. Inilah yang Siti Aisyah sebutkan bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an, ya. Kumaha we Qur'an? Apa yang tertulis dalam Quran itulah yang Rasulullah SAW amalkan, ya. Jadi indah hidup itu nanti kita merasa tenang selama hidup dalam batasan-batasan Al-Qur'an, ya. Jadi dari subuh bangun tidur sampai mau tidur lagi, semuanya, ya, hidup kita sesuai dengan aturan Quran, kan itu nanti jadi ketenangan, ya. Tidak akan jadi penyakit, ya, tidak akan jadi stres, tidak banyak mengeluh begitu, tidak banyak juga terbebani pikiran, ya, karena memang mengamalkan Quran itu menjadi zikir sehari-hari, ya. Jadi zikir itu bukan hanya diucapkan saja, mengamalkan Quran itu juga zikir. Dan Allah berfirman, "Ala inna bidzikrillah tatmainnul qulub." Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Maksudnya bukan dibaca tulunya salat henteu geura. Bukan begitu, maksudnya zikir itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa dengan perbuatan, ya. Selama kita mengamalkan Quran, selama itu pula kita akan merasa tenang gitu. Karena sudah merasa Allah itu ridho kepada kita karena kita mengerjakan segala perintahnya gitu, ya. Nah, setelah amalan wa tatbiqon sudah diamalkan, bagaimana? Bapak, Ibu, soleh sendirian cukup tidak? Tidak cukup, ya. Kata Nabi, balighu anni walau ayatan. Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Ini harus diajarkan. Dakwatan wa ta'liman. Ya, didakwahkan, disebarkan, dan diajarkan. Karena itu termasuk apa yang sedang kita lakukan sekarang, ini salah satu di antara ikhtiar saya pribadi dalam dakwatan wa ta'liman, ya, mendakwahkan Quran dan mengajarkan, meskipun ya sebisa-bisa begitulah.
Yang pasti interaksi dengan Al-Qur'an sudah saya upayakan semaksimal mungkin. Ya, membaca, mendengar, ya, menghafal semampunya, mengkaji, meneliti insya Allah tiap hari, ya, lalu mengamalkan insya Allah setiap waktu, dan juga mengajarkan. Bagaimana dengan Bapak dan Ibu? Silahkan ya. Saya yakin Bapak Ibu pun pasti ada yang sudah berinteraksi sesuai dengan urutan ini. Ya, ke batur atau ke keluarga atau ya, ibu ke bapak, ya, bapak ke ibu kan. Nanti kepada anak cucu, kepada adik kakak, kalau masih ada orang tua ya kepada orang tua. Itu diajarkan. Karena kan di rumah ya. Bapak sebelum mengajari orang lain kan ajari dulu keluarga sendiri, karena perintahnya di surah At-Tahrim, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kamu dan juga keluargamu dari api neraka. Tuh, ya. Nah, ini interaksi dengan Quran ya. Jadi sekali lagi umat Islam berinteraksi dengan Quran tidak cukup dibaca dan dihafal, tidak. Itu baru langkah awal. Jangan berhenti di belajar membaca, jangan berhenti di belajar menghafal. Lanjutkan ya. Setelah sering membaca, mendengar dan menghafal, lanjutkan pada tingkat tadabburon wa tafhiman, ya, mengkaji dan memahami, yaitu mempelajari ilmu tafsir. Sok belajar. Ya. Selanjutnya amalan wa tatbiqon, mengamalkan dan mempraktekkan. Lalu nanti dakwatan wa ta'liman, mengajarkan, mendakwahkan dan menyebarkan dan mengajarkan, ya. Baru Al-Qur'an itu akan terjaga kemurniannya dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, ya, sampai nanti hari kiamat, sampai umat Islam tidak tersisa di muka bumi. Selama masih ada umat Islam, Allah pasti akan menghadirkan orang-orang yang tergerak hatinya untuk berinteraksi dengan Quran sampai tingkat sabikun bil khairat, insya Allah, ya. Nah, ini contoh misalkan surah Al-An'am, anjuran-anjurannya ya dalam Quran. Jadi Nabi tidak asal mengamalkan kan? Nabi juga punya landasan hukum. Contoh Al-An'am 155. Waktunya sebentar lagi ya. Ini saya tutup dengan ayat-ayat ini. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Tuh. Dan ini adalah kitab Al-Qur'an yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Jadi ikutilah ini adalah perintah mengamalkan. Ya. Nanti kan ada juga yang fa idza quri'al qur'ana fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun, sama la'allakum turhamun. Kalau ada dibacakan Al-Qur'an kepadamu, maka dengarkanlah supaya kamu mendapat rahmat. Mendapat rahmat ini bagaimana? Ya, mendengarkan, memperhatikan, ya, seperti di dalam sholat ketika imam membaca surah, kita kewajiban makmum adalah mendengarkan, bukan ikut membaca, bukan. Karena yang ikut membaca itu pernah dimarahi oleh Nabi. Selesai sholat, Nabi menoleh ke belakang lalu mengatakan, siapa yang tadi membaca bersamaku? Lalu ada sahabat yang mengangkat tangan, kata Nabi, kalaulah dibacakan Quran oleh imam, maka dengarkan dan perhatikan. Ini dalil bahwa makmum tidak membaca apa-apa, hanya kewajibannya mendengarkan istima apa yang dibacakan oleh imam. Ya. Nah, maka di sini surah Al-An'am ya 155. Ini perintah sampai mengamalkan karena ada ungkapan, ada lafaz fattabi'uhu. Maka ikutilah kitab itu. Ini kan harus sampai diamalkan, ya. Bukan hanya mendengarkan tetapi harus sampai dibaca, dipelajari, diamalkan, ya. Atau di surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbarunal Qur'an. Ini bagaimana menerjemahnya? Afala yatadabbarunal Qur'an? Maka tidakkah ya? Kenapa tidak begitu ya? Afala itu. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an? Kenapa tidak mentadaburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka sudah terkunci? Jadi orang yang tidak mau belajar Quran, tidak mengindahkan Quran, tidak menganggap Quran, ku Allah disebut hatinya sudah terkunci. Afala yatadabbaruna Quran. Kenapa mereka tidak mempelajari Al-Quran? Ini perintah tidak langsung kan?
Jadi afala di sini bukan pertanyaan ya, bukan pertanyaan yang harus dijawab, tetapi ini retoris ya. Sesuatu yang retoris ini bukan untuk dijawab tapi untuk direnungkan. Artinya ini perintah dari Allah untuk belajar Al-Qur'an. Ya, afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Ini perintah tegas bahwa kenapa kamu tidak mentadaburi Quran? Artinya harus kan? Kalau ibu mempertanyakan sesuatu kepada anak nih, nah itu sekolah, berarti kan harus sekolah kan begitu. Ya. Kalau bapak menelpon putrinya, menelpon, kenapa belum pulang? Nah, itu kan berarti harus segera pulang. Ya. Kenapa belum pulang? Ini Allah mengatakan, kenapa tidak mempelajari Quran? Berarti harus mempelajari Quran. Itu ya, itu balagohnya itu. Mafhumnya begitu. Kalau tidak, berarti hati mereka sudah terkunci. Terakhir, surat Shad ayat 28. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Tuh. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, hai Muhammad, penuh berkah. Ya, liyadabbaru, supaya mereka mentadaburi, meneliti, menghayati ayatihi, ayat-ayatnya, waliyatadzakkaro, dan supaya mendapat pelajaran ya, mendapat peringatan, mengambil manfaat. Siapa? Ulul albab, orang-orang yang memiliki akal ya. Yaitu kita maksudnya ya, manusia beriman itu bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Itu Bapak Ibu. Nah, sudahlah ya, ini terakhir ya sudah. Jadi kesimpulannya adalah para pewaris Al-Qur'an ya adalah orang-orang yang Allah pilih. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau mempelajari Quran, menjaganya ya dengan tadi tahapan interaksinya. Membaca ya qiraah atau tilawah, mendengarkan istima', kemudian menghafal semampunya, lalu memahami, meneliti, mengkaji. Nah, setelah itu mengamalkan dan mengajarkan. 6 tahapan tugas kita kalau mau disebut para pewaris Al-Qur'an. Dan semuanya, kata Nabi, dari para pewaris yang mempelajari Quran itu ada yang dolim kepada dirinya, ada yang pertengahan, ada juga yang sudah berlomba dalam kebaikan. Semuanya nanti diampuni oleh Allah, mendapat hisaban yang ringan, dan masuk surga, bahkan ada yang tidak dihisab. Semuanya diberikan surga. Inilah kehebatan mempelajari Al-Quran. Ya, insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua diberikan keinginan, kemampuan ya, hidayah, inayah ya, pertolongan dari Allah untuk bisa mentadaburi Al-Qur'an, mengamalkannya dan mengajarkannya sehingga menjadi amal jariyah dan menjadi kebanggaan kita nanti di yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, pelajarilah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan menjadi syafaat bagimu di hari kiamat. Dibela ku Qur'an. Ya, kita akan baca Allah. Sekian mungkin yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Ya, insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Saya kembalikan kepada Ustadz Gopur. Saya tutup dulu ya. Doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu ikum ajmain. Andrawasi dari Rian. Terima kasih cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dalam genggamanmu.